Tonton video ini sampai selesai supaya Anda tidak salah ngerti dan tidak gagal paham. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SKD Sobat Sarman Kidemang. Saudara-saudara, Sobat Sarman Kidemang, banyak sekali komen pertanyaan tentang akses lokasi, akses pertanian atau akses kampung yang terisolasi atau tertutup dengan adanya jalan tol. Ini perlu dijelaskan. Ikuti penjelasan dari Sarman Kidemang. Saudara-saudara, memang apa yang disampaikan atau banyak yang komen tentang demikian ini memang bisa juga terjadi, ya. Bisa juga terjadi dengan adanya jalan tol ini ada suatu pertanian yang menjadi isolasi, sukar akses masuknya, ya. Atau ada perkampungan yang tertutup dengan jalan tol yang tadinya satu RT atau satu RW menjadi tertutup. Banyak hal terjadi. Tetapi perlu saya jelaskan bahwa hal ini barangkali kurang sosialisasi atau kurang ada masukan dari masyarakat sendiri, ya. Setiap ada rapat masyarakat harus menyampaikan, ya, agar perencanaan tentang program pembangunan jalan tol ini masyarakat menyampaikan apa kehendaknya, apa yang diinginkannya harus disampaikan juga, ya. Misalkan tentang akses pertanian, ya. Bagaimana kalau di sana ada pertanian, di sana jalan tol, sedangkan ada jalan tol biasanya tidak bisa dilewati oleh manusia, misalkan oleh orang. Maka ya harus disampaikan pihak pengadaan jalan tol nanti atau pihak developer akan membuatkan, ya, akan mencatat dan kemudian akan merencanakan. Atau di sana ada perkampungan, di sini ada perkampungan, kebetulan di situ ada jalan, harus ada jalan terowongan dan sebagainya. Ini harus disampaikan, ya. Atau ada juga mungkin jalannya ada pengairan, ya, ada aliran tersier dari suatu pertanian yang harus mengalir ke pertanian di seberang jalan tol. Biasanya banyak yang mengatakan ada yang tertutup. Nah, ini harus juga disampaikan agar nanti pihak pengadaan jalan itu akan membuatkan jalan, ya, akan membuatkan jalan air dalam arti tersier di bawah jalan tol. Iya, jadi ini harus disampaikan sebab hal demikian ini ada yang terjadi, ya, karena kurang sosialisasi, kurang pemahaman, dibiarkan apa adanya. Kadang-kadang pihak jalan tol pengadaan juga lupa untuk bisa memberikan akses. Seperti apa yang terjadi ini, rekan-rekan, ini harus disampaikan kepada warga, ya, kepada masyarakat pertanian. Ini juga harus menyampaikan agar dibuatkan saliran air tersier di bawah jalan tol, terowongan air misalkan begitu. Oke saudara, jadi apapun yang
kehendak masyarakat ini harus disampaikan di dalam sosialisasi, di dalam rapat-rapat ya, baik oleh warga sendiri maupun lewat ketua RT, ketua RW, kepala desa, harus disampaikan bahwa apa yang menjadi kehendak, apa yang menjadi keinginan, dan kira-kira apa yang akan terjadi harus disampaikan ya. Tadi itu tentang pertanyaan, katanya ada yang tertutup dan sebagainya, harus disampaikan ya, supaya nanti hasil pertanyaannya tetap seperti biasa terakhiri. Oke rekan-rekan, jadi jangan khawatir, harus apa yang intinya bahwa setiap rapat setiap ada sosialisasi warga ini harus menyampaikan ya. Jangan hanya ditanyakan tentang harga tanah saja, yang ditanyakan tentang kapan kompensasinya saja, tetapi apa-apa yang menjadi kebutuhan di kemudian hari ini juga harus disampaikan. Oke? Terutama jembatan penyeberangan orang, jembatan penyeberangan kendaraan roda 2, roda 3, 4 atau lebih, atau saluran air, sungai dan sebagainya ya, supaya tidak terjadi banjir. Terima kasih mengikuti penjelasan dari Sarman Kitemang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, untuk jalan tol kita ambil contoh Solo Surabaya misalkan, ini banyak sekali jembatan layang di atas jalan tol sebagai jembatan penyeberangan orang maupun jembatan penyeberangan roda 2 atau lebih ataupun jembatan yang lain. Hal ini sudah menandakan bahwa sebenarnya tentang terisolasi dan sebagainya tidak perlu lagi, tapi memang harus disampaikan di waktu rapat pada waktu sebelum gambar atau sebelum rencana pembangunan detail ini dibuat. Masyarakat harus proaktif menyampaikan apa yang menjadi kehendaknya. Saya lihat banyak sekali jembatan layang ini atau jembatan di atas jalan tol ini, baik jembatan penyeberangan orang maupun jembatan sebagai penyeberangan umum ya, dalam arti ada mobil dan sebagainya. Ini ada loh, ini jalan banyak sekali di atas barang-barang, di bawah 500 meter sudah ada jembatan lagi, di bawah 500 meter ada, bahkan dalam radius hanya beberapa kilo sudah ada sekitar 5 jembatan. Hal ini kemungkinan dibuat dalam rangka untuk mengantisipasi, dalam arti tanah tadi yang menyampaikan ada yang terisolasi. Mungkin tanah pertanian, perkampungan dan sebagainya dalam satu komplek ini akan dibuatkan jalan tersendiri. Oleh karena itulah kepada masyarakat tentu saja hal ini harus disampaikan supaya tidak lagi ada komplain tentang tanahnya terisolasi atau perkampungannya terisolasi dengan adanya jembatan tol. Penting sekali di dalam setiap rapat masyarakat harus menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan pendapatnya, menyampaikan apa yang menjadi keinginannya di kemudian hari bila jalan tol ini sudah dibuat, terutama tentang akses keluar masuk di wilayah seberang, baik akses pertanian, perkebunan maupun akses perkampungan. Saudara-saudara, akses jalan tol ini sangat penting, sebab jalan tol ini tidak akan dilalui oleh orang lewat sembarangan nyebrang jalan, tidak bisa ya, karena ada undang-undangnya tersendiri. Oleh karena itulah pihak jasa marga atau pihak pengadaan jalan tol ini, pihak developer pasti akan membuatan jalan akses keluar masuk wilayah perkampungan seberang. Ya, misalkan ada suatu persawahan yang kemungkinan terisolasi, maka akan dibuatkan jalan penyeberangan. Atau bahkan ada gunung yang tidak ada penghuninya di situ, masih ada gunungnya, dibuatkan dari seberang ke seberang ya. Ini misalkan ada dibuatkan jalan sebagai aset keluar masuk. Jadi saudara-saudara, bahwa jembatan penyeberangan orang baik yang di atas jembatan tol maupun ada yang di bawah atau terowongan ya. Ini banyak juga yang di bawah jalan tol dibuatlah terowongan karena memang di situ ada akses keluar masuk perkampungan. Jadi akses keluar masuk perkampungan ini sangat penting. Ada juga yang hanya penyeberangan orang ini ya, seperti ini, hanya untuk menyeberang orang, tetapi juga dibuatkan jalur untuk kendaraan roda 2. Di situ bahan jelas bahwa banyak sekali jembatan ini dibuat tidak lebih dari 500 meter sudah ada jembatan lagi, tidak 500 meter ada jembatan lagi, baik jembatan penyeberangan orang keluar masuk maupun jembatan kendaraan roda 2 atau lebih. Saudara-saudara,
hanya perlu ditegaskan bahwa setiap rapat ini sampean harus menyampaikan. Sebab Bapak masing-masing pihak juga pasti akan bagaimana membangun sesuatu dengan kondisi yang baik, tetapi dengan dana yang tentu saja minimal. Tetapi hal ini juga akan menjadi pemikiran tersendiri supaya masyarakat tidak rugi, ya. Masyarakat tidak rugi, akan dibuatkan akses keluar masuk baik menggunakan jembatan layang atas jalan tol untuk penyeberangan orang atau untuk membuat penyeberangan kendaraan roda 2 atau lebih, ya. Atau misalkan kanan kiri sawah yang sangat luas, ya, ini kok jalan tidak ada karena tersedia oleh jalan tol, maka pihak jalan tol juga akan membuatkan jalan alternatif menghubung antara petak sawah yang satu dengan petak sawah di seberangnya dengan jalan di atas jalan tol atau jalan layang. Seperti kita lihat yang ada di depan kita ini adalah tadinya tidak ada jalan sama sekali, ya. Sekarang dibuat jalan sebagai penghubung antara sawah hektar yang di seberang dengan sawah yang di seberangnya lagi. Ada juga yang menghubungkan antara kampung satu dengan kampung sebelahnya, kampung seberang kanan jalan tol dengan kampung kiri sebelah jalan tol.
bahkan ada satu bukit di sebelah kanan dengan satu bukit di sebelah kiri. Juga ada yang dibuatkan jalan alternatif di atas jalan tol, padahal tidak ada yang penghuninya. Bahkan sampai saat ini juga ada yang tidak dilalui oleh orang.